Halo sobat, kembali lagi di Mas Dion Project. Kali ini kita akan review knalpot CRF ya, CRF 150L ori ya. Ini ori copotan dipasang ke New Mega Pro monoshock. Nah, suaranya gimana, apa aja yang dirubah? Ya, langsung saja teman-teman, dari penampakan dulu ya. Penampakan seperti ini. Kita lihat dari depan. Nah, ini dari headernya atau dari leheran ya teman-teman. Dari leheran ke samping, lanjut ke silincernya. Nah, kurang lebih setelah dipasang penampakannya seperti ini. Ini dari belakang ya teman-teman. Nah, untuk pemasangannya kita langsung bahas di leheran dulu. Untuk dari leheran ini PNP ya teman-teman, alias nggak ada yang dirubah. Jadi kalian tinggal pasang aja packingnya lagi, terus dari headnya itu masuk, tinggal dibaut. Nah, terus lanjut ke bagian tengah. Bagian tengah ini juga nggak ada yang dirubah ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya waktu pertama masang ini hampir mepet ya ke kopling. Jadi tapi nggak masalah, masih bisa karena kopling kan segini. Jadi nggak nyangkut, cuma hampir mepet aja. Jadi kelihatannya kurang pas. Di tengah nggak ada rubahan. Nah, terus rubahannya di sini teman-teman. Ini kan ada bekas las ya, jadi kelihatan ini bekas dipanasin. Nah, jadi tadinya ini agak naik teman-teman, jadi nggak seturun ini. Nah, ini diturunin karena untuk menyesuaikan dari header sampai ini, kan yang bagian di las cuma bagian ini teman-teman. Jadi dipanasin, ditekuk ke bawah sehingga bagian silincer bisa ngepas. Nah, terus apa aja yang disesuaikan, khususnya kita pasti udah jelas ini nyowak body ya teman-teman. Nah, kalau di bagian depan dulu, bagian depan yang dicowak adalah yang dipotong khususnya sayap. Nah, sayap ini dipotong sampai batasnya baut ini ya teman-teman. Jadi tetap sayap ini nggak goyang, tetap kokoh gitu. Nah, jadi leheran lewat sini, ini minusnya kurang covernya aja sih teman-teman. Lanjut untuk bagian tengah, ini nggak ada yang dicowak, normal sampai baut. Nah, lalu untuk bagian belakang yang dicowak. Jadi ini karena nempel dengan katalisnya ya teman-teman. Tabung katalis ini nempel, jadi udah dicowak pun sebenarnya masih nempel, tapi nggak jadi masalah sih, karena ini plastik juga tebel, nggak gampang meleleh. Untuk di dalam sini ada kiprok segala macem, nggak ada yang dipindah ya teman-teman. Yang dipindah cuma selang rem yang tadinya di tengah sini, jadi dimajuin ke depan. Nah, ini ke sini, jadi udah aman ya teman-teman. Nah, lanjut ke bagian silincernya. Silincernya ini nggak gede-gede banget ya, malah dibilang kalau dari ukuran Mega Pro nya kecil, lebih kecil, lebih ringan, tapi bentuknya compact ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan silincer ini saya nyowak body di bagian samping ya teman-teman. Bodi belakang saya cowok besar ya teman-teman, karena untuk
menyesuaikan bracket. Nah itu bracketnya, lalu kupingan knalpot ini lanjut ke cover ini, jadi dicok lumayan banyak. Tapi dari segi tampilan udah masuk, udah oke. Ini ngepas tapi nggak nempel, aman. Bentuknya paling presisi menurut saya ya seperti ini teman-teman. Jadi dilihat dari depan enak, dari samping juga enak, dari belakang juga enak. Pemasangan selincernya sendiri ini saya bikin plat ya teman-teman. Jadi saya ngambil dari baut bodi kolong ya teman-teman. Baut bodi kolong yang ini. Kalau baut untuk bodi belakang samping nggak ada yang dirubah, ini masih orinya masih aman. Nah baut bodi kolong ini masih ori juga, cuma saya sesuaikan tumpuk sama bracket. Nah lalu bracketnya panjang ke sini, dibaut lagi sama knalpot. Nah untuk knalpotnya sendiri cuma satu baut juga udah kuat sih teman-teman, karena ini udah besinya kenceng ya, sekitar kurang lebih ya 6 mili, ada 6 mili, sekitar panjangnya 12 sentian. Yang kalian tinggal baut, terus bodinya dicoak, terus udah selesai. Pemasangan cuma seperti itu aja sih, simple. Nah untuk suaranya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dilihat dari bentuk tabungnya kan hampir sama, cuma dimensinya lebih kecil. Terus tabung selincer ya itu yang saya maksud. Terus ada punya CRF ini katalisnya. Nah yang beda ini bagian leherannya lebih kecil. Kalau untuk dari mekanik sendiri yang bilang ini tenaganya nahan. Ya mungkin next saya kasih tabung yang ukuran ori ya teman-teman, pipanya. Nah tapi untuk saya pribadi normal-normal aja sih. Emang kerasa agak lemotnya, tapi begitu udah RPM agak naik ya sedikit, agak lumayan, tenaganya juga udah ada gitu. Tapi untuk suaranya sendiri, ciri khasnya tetap ada ciri khas Mega Pro nya karena suara mesinnya. Tapi dari silincernya sendiri suaranya empuk, adem. Bassnya emang kurang, tapi kalau nanti pas jalan suaranya agak kayak semi-semi open filter gitu, kayak ada ngut-ngut gitu. Nah itu juga saya kurang ngerti apakah efek dari karena dia ada katalisnya gitu. Nanti jelasnya kita review lagi pas jalan. Tapi
kurang lebih sih suaranya empuk ya. Nah, oke, sekian dulu review singkat dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.